ribuan karyawan itu akhirnya terus sisa berapa store sih yang Di luar pulau juga nggak begitu banyak yang buka, hanya beberapa aja yang punya ketentuan peraturan perdanya yang memang membolehkan dan mengizinkan buka. Tapi kalau yang penting di Jakarta ya, kalau aku sih pentingnya di Jakarta karena Jakarta itu paling banyak gitu basisnya. Tapi ya sudah lah ya, karena itu peraturan pemerintah harus dijalankan gitu. Jadi kita harus manut gitu ya. Tapi kalau di daerah Bekasi semuanya buka, daerah Jawa Barat itu masih ada toleransi lah, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya semuanya memberikan kesempatan buat para pengusaha investor untuk berkembang walaupun kondisinya kembang kempis. tapi untuk nanti tahun depan bisa balik lagi kah semua Ya orang? bismillah aja, bismillah. Kalau karyawan sih ya, yang mereka masih mau masuk lagi sih kita welcome gitu. Kalau untuk yang baru-baru ya mungkin harus dilihat lagi lah ya gitu. Tapi ya kebanyakan sih mereka masih mau nunggu. Secara kan pandemi kan memang nggak ada kerjaan ya, jadi mereka lagi nyari-nyari kerjaan yang sambilan aja. Tapi kalau intinya yang di Innovista mereka yang sudah nggak tahu itu namanya di PHK atau selesai dengan sendirinya, ya mereka menunggu aja, wait and see gitu. Termasuk konsultasi guys sama Mas Rajab nih Mbak ini keputusannya sangat sulit dan berat sekali. Sebenarnya sangat sulit lah ya. Mereka kan nggak tahu cash flow perusahaan, mereka tidak tahu pemasukan perusahaan sampai seberapa. Belum lagi ada yang sudah tutup mallnya sampai 10 bulan, kita tetap dapat bayar tagihan sewanya gitu. Dan tidak ada keringanan. Itu harusnya pemerintah juga mikir gitu, jujur aja ya. Jangan hanya kasih PSBB, tapi solusi dan solutifnya yang memang benar-benar kita harapkan itu. Karena kan kalau kita kan sewa mallnya kan lebih banyak ya kalau tempat hiburan, dan itu juga banyak yang tidak memberikan toleransi. Jadi ya mau nggak mau kita harus nombok gitu. Dalam kondisi tutup kita tetap bayar, walaupun bayarnya nggak tahu nanti itu bisa 50%, berapa persen gitu. Tapi kan tetap bayar, mengeluarkan biaya. Tapi kalau seandainya tutup sampai tahun depan ya mungkin akan ada action lah dari kita para pengusaha, karena aset kita kan di situ, duit kita kan di situ. Kalau mangkrak gimana dong gitu. Bukan saya aja yang teriak, pasti pengusaha yang lain juga teriak. Mbak, tadi sempat aku dengar ada bisnis kecilan yang minuman itu dari kapan sudah berjalan, terus ada kosnya sudah benefitnya udah Belum dong. Kalau baru buka gitu kan kita nggak ngitung benefitnya, kita nggak ngitung profitnya, kita nggak ngitung berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu. Cuman kalau respon kita melihat bahwa ini kayaknya responnya bagus, ini kayaknya peluangnya gede nih gitu. Jadi kita harus serius gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan usaha-usaha saya yang lainnya masih bisa membuat balance lah. Apa sebutin aja yang minuman tadi, minuman apa dong? Ada minuman boba, ada shake and shake, ada juga rawon, ada juga baju anak-anak. Itu juga kan saya juga membantu UMKM juga, karena UMKM ini kan saya membantu banyak orang di luar untuk terus berkarya dengan harga yang cukup minim, tapi mereka menjualnya dengan harga yang suka-suka mereka gitu. Jadi ya membantu para UMKM untuk tetap terus berkarya dan boleh duit gitu. Mbak mungkin dari adanya bisnis dari itu karyawan dibantu juga nggak sih? Iya, rata-rata sebenarnya nggak ngambil orang baru sih gitu. Jadi kalau usaha-usaha aku yang sekarang ini aku nyomot-nyomotnya ya mereka yang nganggur gitu. Jadi dari Innovista, orang-orang Innovista yang memang lagi nganggur, ya udah kita bangun bisnis baru, kita rekrut lagi mereka masuk dengan dengan gaji yang toleransi. Sedikit, katanya di rumah jadi instruktur itu ya. Itu gimana dia sih selama pandemi itu dari berapa lama sih Mbak? Itu gini loh, jadi karena kan pandemi, terus kita ini kalau diem di rumah aja kan juga gak sehat ya. Terus akhirnya saya ada di depan itu kan kebetulan berhadapan tuh ada rumah Bu Dokter, ada rumah Pak RT. Kita sempat ngobrol, ya udah kita senam aja berlima, 10 gitu kan, 1-2 tetangga kiri kanan gitu ya, gak jauh lah, cuma berapa orang, 10 orang lah. Tiba-tiba melebar gitu. Tahu kalau aku yang jadi instruktur, katanya aku kalau ngajarin senam enak gitu, benar-benar dapet lah gitu. Terus benar-benar sehat gitu. Ya udah akhirnya semakin banyak, kemarin udah 100 lebih. Jadi
PSBB ya, nggak boleh banyak-banyak, tetapi karena memang kita nggak bisa batasin, jadi caranya, jadi ya memang harus jaga jarak, semuanya harus pakai masker, terus ada tempat cuci tangan, kita harus fasilitasi semua, dan memang tidak boleh ada yang bersentuhan. Ya alhamdulillah lah, jadi belajar jadi instruktur. Itu setiap seminggu sekali atau kapan? Setiap hari minggu di rumah, jadi ya seneng lah gitu. Yang penting aja orang semuanya sehat. Itu berarti sukarelawan sekali apa ngajak orang-orang Iya, tanpa bayaran apapun ya Bu? nggak ada bayaran, justru aku tuh suka nyediain makanan kecil-kecil biar mereka seneng gitu. Jadi kalau mereka seneng aku juga happy. Oke, terima kasih. Bun, tapi awalnya sebelum sekarang jadi instruktur belajar dulu otodidak Ada basic nggak sih? Jadi kayak gini, jadi aku kan yoga setiap seminggu 2 kali gitu aku datengin guru personal trainer kan dari guru yoga, terus ada guru-guru Zumba gitu. Jadi misalkan untuk pemanasan, untuk orang tua di atas segini itu olahraganya apa aja, jadi paham gitu. Jadi yang tidak terlalu ekstrim juga sebenarnya kalau ngomongin ngajarin orang-orang di rumah senam itu ya paling pemanasan, pendinginan kayak gitu. Tapi kalau yang ekstrim itu yang ikut senam di atas 50 tahun, takut kejang nanti ya. Jadi ya setiap hari Minggu aku ngajarin senam di depan rumah. Responnya bagus gitu. Ternyata banyak yang mau sehat. Akan menjadi peluang bisnis juga nggak sih untuk membuka Ya, jadi kemarin itu aku sempat kepikiran mau buka tempat olahraga gitu, tempat nge-gym, di lantai bawah tempat nge-gym, di lantai 2 nanti tempat yoga, di lantai 3 tempat sauna. Jadi orang-orang yang udah habis olahraga itu bisa sauna, bisa apa gitu ya. Tapi aku melihat kondisi pandemi sekarang ini kan belum memungkinkan untuk bisa kumpul banyak orang. Jadi ya itu menjadi planning aja gitu, planning sampai akhir tahun ini. Lihat ke depan kalau memang masih ada PSBB dan lain sebagainya ya tentunya itu dipending dulu karena kan itu juga duit ya. Jadi ya wes lah, sementara proyeknya itu dulu. Aku kemarin tuh sebenarnya pengennya buka supermarket gitu, karena kalau supermarket orang nggak melihat ada duit apa tidak, karena itu kan belanja hari-hari gitu. Jadi aku rencananya sih pengen ke supermarket dulu. dalam waktu dekat atau masih dalam planning aja? Itu planning di tahun depan, mudah-mudahan terlaksana, amin. Oke, thank you.